Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi. Saya selaku moderator dari kelompok 2 mata kuliah kajian puisi yang akan membahas mengenai unsur pendukung dari struktur puisi, bahasa puisi, dan bunyi puisi. Pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, yakni ada Sally Yuliani Prawono, lalu ada Sari, dan yang terakhir akan ada Elsa Setia Azhara. Dan yang pastinya ada saya Dandi selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua selama berjalannya pertemuan kita kali ini. Baik, tak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari saya ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seliwiri Prawono dengan IPM 2020215072 ingin menjelaskan mengenai memahami unsur pendukung dari struktur puisi, struktur fisik dan struktur batin. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang memiliki aturan irama, rima, dan penyusun bait serta baris dengan pemilihan kata yang cermat. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam karya sastra ini akan sedikit berbeda dari kata yang kita gunakan sehari-hari. Lebih padat, lebih ringan, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata kias. Salah satu jenis puisi yang banyak berada di masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat seperti pantun, syair, dan gurindam. Yang oleh Waluyo disebut terdiri dari dua macam unsur, yakni unsur fisik dan unsur batin. Selanjutnya yaitu struktur fisik puisi. Yang dimaksud unsur fisik puisi merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Secara umum terdapat 6 unsur fisik puisi, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. Yang kedua ada imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Yang keempat yaitu gaya bahasa, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. Yang kelima ada rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemahnya bunyi. Yang keenam ada perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. 7. Verifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima mencakup onomatope adalah kata tiruan bunyi, misalnya kokok merupakan tiruan bunyi ayam. Bentuk intern pada pola bunyi yang terdiri dari aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi, kata, dan lain sebagainya. Pengulangan kata atau ungkapan ritme, irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian suatu bunyi, arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada, ritme. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh
jumlah dan panjang tekanan suku kata setiap baris. Pergantian naik turun suara secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Struktur batin. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Tema atau makna. Tema adalah pokok pikiran dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang atau mengubah, mengarang sajak, dan lain sebagainya. Media puisi adalah media bahasa, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. B. Rasa atau feeling. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. C. Nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair juga dapat menyampaikan tema dan dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dan dengan nada sombong menganggap bodoh dan rendah pembaca. D. Amanat atau tujuan atau maksud. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Sadar atau tidak sadar, ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi maupun dapat ditemui dalam puisinya. Saya Elsya Setia Zahra. Saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Bahasa puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang liris. Penulisan puisi sering menggunakan gaya bahasa untuk memperindah atau mempertajam makna puisi tersebut. Dalam perkembangannya, sekarang bahasa puisi terkesan bebas dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dalam masyarakat bahasa. Jika dipandang dengan kaidah bahasa yang berlaku, maka banyak puisi yang menyimpang dari kaidah tersebut. Hal itu dapat berupa penyimpangan gramatikal, baik sintaksis maupun morfologis. Penyimpangan ini dapat dikategorikan sebagai variasi bahasa. Penggunaan afiks yang semestinya merupakan salah satu penyimpangan morfologis. Kata-kata dasar yang biasanya menggunakan prefiks me, n diganti dengan be, r, atau sebaliknya. Seperti bersedih diganti menjadi menyedih, berteduh menjadi meneduh, berlari menjadi melari, dan lain-lain. Penyimpangan bahasa pada puisi tidak dapat disalahkan, karena pada puisi berlaku prinsip licentia poetica. Selanjutnya, bunyi puisi. Bunyi merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Selain bersifat estetik, menambah keindahan, bunyi juga mampu memberi kekuatan ekspresif. Bunyi-bunyi tertentu dalam puisi mampu membantu pembaca menemukan suasana yang disajikan penyairnya. Bunyi-bunyi merdu atau efoni dan bunyi-bunyi tidak merdu atau kakafoni adalah hal yang akan selalu ditemui dalam puisi, termasuk dalam puisi yang ditulis oleh Sela Kusuma dan Dedi Tarhedi di HU Pikiran Rakyat edisi 12 Agustus 2018. Imajinasi liar. Imajinasi liar seringkali membuat onar. Imajinasi liar seringkali menyebabkan bubar. Imajinasi liar seringkali menghanyutkan bersama badai besar. Imajinasi liar seringkali memindahkan keramaian dari pasar. Imajinasi liar seringkali menahan rasa lapar. Imajinasi liar seringkali berusaha menghindar.
Dalam sajak berjudul Imajinasi ini, penyair dengan konsisten menyajikan bunyi yang tidak merdu atau kakafoni. Bunyi tersebut menggambarkan suasana yang sama sekali tidak merdu, tidak sendu. Karakteristik bunyi kakafoni dalam puisi biasanya menggambarkan suasana yang kacau, tidak menyenangkan, bahkan memuakkan, seperti pada larik imajinasi liar atau seringkali menghanyutkan bersama badai besar. Terlepas dari ada tidaknya kolerasi antar diksi yang dipilih penyairnya, puisi di atas telah mampu menumbuhkan rasa dan suasana melalui bunyi yang hadir di dalamnya, pun dalam puisi selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Dandi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.